Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada kisah menarik ini. Ada seorang kawan saya yang datang kepada saya. Dia curhat gini, "Bang, kemarin itu saya diundang untuk menjadi narasumber di sebuah event yang cukup besar, levelnya nasional. Bayangkan, teman saya ini diundang sebagai pembicara, sebagai narasumber di sebuah event yang skalanya nasional. Tentu saja ini luar biasa ya, kesempatan yang luar biasa bagi dia sebagai seorang pembicara. Dan dia memang expert, ahli, punya pengetahuan yang mendalam di bidang dia. Maka dia diminta menjadi seorang narasumber. Nah, kemudian dia berbicaralah pada event itu. Setelah itu, beberapa bulan kemudian, rupanya event itu kan adalah event yang berkelanjutan. Batch-nya berikutnya ada. Cuman ternyata pada saat event itu berikutnya berjalan, dia nggak dipakai lagi. Berapa kali jalan kok dia nggak dipanggil lagi ya? Dia bertanya-tanya sampai akhirnya dia dapat bocoran. Ternyata dia nggak dipanggil itu bukan karena dia kurang menguasai, bukan. Tapi karena dia tidak bisa membawakan materi itu dengan menarik. Sehingga membuat pendengarnya atau audiensnya itu bosan dan ngantuk. Panitia merasa, wah nih orang gak cocok nih, bapak ini gak cocok nih. Kurang menarik cara dia membawakan pesannya. Nah, datanglah dia curhat ke saya, "Bang, kok bisa begitu ya?" Baru sadar dia betapa public speaking itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ternyata sehebat apapun kita menguasai materinya, kalau kita tidak bisa mengemas cara penyampaiannya dengan menarik, maka kita tidak akan menjadi pembicara yang disukai. Akhirnya teman saya ini yang harusnya sudah menjadi pembicara hebat kemana-mana, akhirnya terhenti hanya karena di satu acara saja karena orang gak puas. Seandainya dia bisa tampil menarik, mampu mengemas pesannya dengan bagus, maka dia akan diundang terus. Dia pasti akan terus jadi pembicara. Selalu akan diundang oleh panitia. Karena mereka puas. Nah, sekarang saya ingin berbagi, sharing kepada orang-orang atau teman-teman siapapun yang merasa kalau dia bicara itu masih kurang menarik, masih terlalu datar, monoton. Apa yang harus dilakukan? Saya punya tips yang bisa dipakai, kemudian teman-teman bisa latih langsung di rumah. Dilatih, diulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan dan membuat cara kita bicara itu menjadi berubah, menjadi lebih baik, lebih menarik. Dikemas lebih menarik. Yang pertama, saran nomor 1 paling penting bagi orang yang ingin menjadi seorang pembicara, public speaker. Satu, saat kita berbicara, berbicaralah dengan penuh antusias. Antusias, semangat. Ini kan bisa dirasakan oleh pendengar. Dan antusias ini dicatat itu adalah sesuatu yang menular. Kalau kita antusias, semangat, pendengar juga semangat. Kalau kita lemas, terlalu serius, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menjelaskan begini-begini. Orang ngantuk, orang bosan. Padahal tinggal diangkat sedikit ya saudara. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kesehatan. Pentingnya menjaga lingkungan kita supaya selalu bersih. Kita semua sehat. Mudah kok. Semangat, antusias. Tunjukkan rasa bahwa kita sangat suka menjelaskan itu kepada audiens. Ini penting dan ini sangat berpengaruh terhadap cara kita bicara nantinya. Jelas ya? Yang kedua, gunakan body language. Gunakan intonasi yang bervariasi. Kalau kita seringkali ada orang yang megang mic itu dari awal sampai akhir begini aja. Menjelaskan sesuatu, selamat pagi, dada, gini-gini aja. Padahal kalau dia mau sedikit ngangkat, ekspresi wajah, tangan ke sana ke sini, memperhatikan. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal penting. Gunakan jari. Yang 1, yang 2, yang 3, intonasinya bervariasi. Body language-nya alami, natural, enak. Itu akan merubah cara bicara kita. Orang tidak akan bosan. Itu yang kedua. Yang ketiga,
kuasai yang namanya teknik storytelling. Sebenarnya apapun materi yang kita jelaskan, itu kita bisa memasukkan cerita-cerita yang relevan dengan konten yang kita sampaikan. Pasti ada cerita kok, pasti ada cerita. Bidang apapun, hal yang paling teknis sekalipun, pasti ada cerita yang bisa kita sampaikan, yang membuat pesan itu menjadi lebih menarik. Yang ketiga ya. Yang keempat, selalu libatkan audiens. Jangan cuman kita ngomong dari awal sampai akhir. Dalam kita diberi durasi waktu misalnya 1 jam. Jadi dari awal pertama sampai 1 jam terakhir kita ngomong aja terus. Jangan. Libatkan audiens. Sempatkan untuk bertanya. Ada pertanyaan? Atau apakah penjelasan saya cukup jelas? Atau saya mungkin berbicara terlalu lambat, terlalu cepat? Bagaimana? Apakah ibu setuju dengan apa yang saya sampaikan? Coba angkat tangan. Siapa yang begini-begini dan begitu-begitu? Coba angkat tangan. Siapa yang begini? Siapa yang berasal dari sini? Ada aja cara kita untuk kita melibatkan audiens. Baik kita bertanya ataupun memberikan instruksi atau apa saja. Sehingga audiens itu merasa dianggap ada. Kalau istilah Jawanya itu diuwongke, dimanusiakan, dianggap ada. Mereka bukan patung yang mendengarkan kita, tapi orang. Oke? Dan yang terakhir, yang kelima, kita bisa pakai jokes, kita bisa pakai pantun, ya kan? Ini kreativitas yang tampaknya sederhana, tapi efeknya itu luar biasa saat kita berbicara. Nah, inilah kira-kira 5 hal yang bisa teman-teman pakai, teman-teman latih, lakukan saat kita bicara, sehingga nantinya dimanapun kita bicara, siapapun yang jadi audiensnya itu mereka akan senang. Apalagi kalau kejadian seperti kawan saya itu tadi. Jadi yang senang nanti bukan cuma audiens, IO atau panitia yang mengundang dia juga akan senang, sehingga dia akan terus dipakai. Karena panitia merasa enak nih pakai Pak ini enak nih pakai Bu ini, orangnya asik, menjelaskannya bagus, menguasai materi, penonton senang, penonton puas atau peserta menjadi puas, ya kan? Pembicara-pembicara lain juga senang dengan kehadirannya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi siapapun teman-teman yang akan menjadi pembicara, yang punya niat menjadi seorang public speaker, sehingga bisa menaikkan levelnya menjadi pembicara yang disenangi dan disukai. Semoga ini menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.